Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang potensi bahan bakar organik. Seperti kita tahu ya Dika, bahwasanya pertumbuhan teknologi dan penduduk membuat konsumsi energi nasional ini semakin meningkat. Dan menurut kabar dari pemerintah bahwasanya ketersediaan energi fosil di Indonesia ini hanya bertahan hanya sampai 10 tahun kemudian. Jadi memang pemerintah sekarang sedang mendorong berbagai pihak untuk melakukan penelitian terutama dalam energi terbarukan. Betul. Nah, energi terbarukan yang juga didapat bukan hanya dari energi fosil ini menjadi angin segar untuk masyarakat khususnya. Tapi bagaimana pengembangannya dan apakah ini bisa menjadi prioritas? Nah, ini yang masih harus dikembangkan ya, Met ya. Betul sekali. Nah, oleh karena itu salah satu pihak ya ini P3HH, KLHK kemudian mengembangkan bioetanol sebagai pengganti daripada energi fosil yang memang sudah hampir mau ludes lah bahasanya ya. Memang harus ditangani dari dini. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Dr. Insinyur Dwi Sudarto MSI selaku Kepala P3HH dan juga Jenny Hendra selaku peneliti bioetanol P3HH. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan yang berikut. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil mengembangkan bahan bakar organik dari nira pohon aren. Bahan bakar ini dinamakan bioetanol. Karena dalam nira pohon aren terdapat potensi etanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor. Satu batang pohon aren dapat menghasilkan 20 liter nira. Nira tersebut kemudian difermentasi menggunakan ragi dan direbus selama 3 hari. Setelah melalui proses tersebut, alat kondensor meneteskan uap yang merupakan uap bioetanol. Dari 25 liter nira aren akan menghasilkan 2 liter bahan bakar bioetanol yang dapat digunakan untuk menyalakan api kompor selama 12 jam. Bahkan, kandungan oktan dalam bioetanol ini tergolong tinggi, yaitu 129 oktan, dan dianggap cocok sebagai campuran bahan bakar minyak berjenis premium dengan takaran 10% bioetanol dan 90% premium. Pencampuran ini dapat meningkatkan kadar oktan premium, sehingga dapat menghemat konsumsi BBM, mengurangi kadar emisi karbon, dan merawat mesin kendaraan. Ya, ini kalau kita lihat banyak sekali potensi pohon aren yang ada di luaran yang mungkin sebelumnya belum bisa dimaksimalkan dan sekarang bisa dimaksimalkan sebagai pengganti dari energi fosil. Baik, dan ini sebuah inovasi yang sangat baik pastinya kalau bisa dikembangkan. Tapi masalahnya kadang-kadang masyarakat masih belum mau bergerak juga dengan energi terbarukan ini ya. Nah, ini kita akan bahas langsung dengan dua orang yang sangat inovatif. Ya. Selamat datang di Halo Indonesia, Pak Dwi dan juga Pak Jenny. Oke, Pak Dwi dan Pak Jenny, ini dari P3HH sendiri sebenarnya perannya apa dalam rangka tadi kalau kita lihat di tayangan ada 22% penggunaan energi terbarukan. Pak Dwi dulu mungkin. Baik, terima kasih Mas Met dan Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari TV. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tertetapkan bahwa penggunaan energi terbarukan pada tahun 2025 ditetapkan 23% dan itu akan meningkat pada tahun 2050 nanti akan 30%. Dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat berperan strategis di situ karena kementerian ini menguasai atau mengelola lebih dari 120 juta hektar kawasan hutan yang diharapkan bisa memberikan berbagai macam alternatif energi ya. Untuk itu Kementerian LHK sudah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 yang 2018 tentang hutan tanaman Indonesia, tentang tanaman industri yang terkait dengan energi, ya. Dan karena dari kawasan hutan itu akan keluar berbagai alternatif, ada energi biomasa, ada energi air, ada energi panas bumi atau geothermal. Ada juga energi matahari atau energi angin juga bisa kita inikan dan energi laut karena kita juga mempunyai Taman Nasional Laut. Dan kita di pusat Bank Hasil Hutan di Bogor atau P3H itu kalau tadi dari pihak kementerian menyiapkan berbagai kebijakan atau paket terkait dengan penyediaan lahan. Karena kita tahu sekarang itu ada lebih dari 1,1 juta hektar HTI kita dialokasikan untuk mendukung energi terbarukan ini, ya. Sedangkan kami di pusat di Bank Hasil Hutan di Bogor menyiapkan ipteknya, ya, berbagai hasil penelitian untuk bisa dikembangkan untuk mendukung energi terbarukan tersebut.
Baik, ini kalau kita lihat sebenarnya targetnya sekitar 20-22% untuk energi terbarukan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Tapi sepotensial apakah kita punya energi terbarukan? Selama ini mungkin kita bisa mendengar sering jarak lalu ada nira, tapi sepertinya masyarakat belum bisa benar-benar memanfaatkan itu secara maksimal. Apa faktornya, Pak? Baik, jadi kita sebetulnya sudah melaksanakan kajian ini sejak tahun 2005. Litbang Hasil Hutan di Bogor itu berdiri sejak tahun 1913. Begitu banyak hasil kajian yang sudah kita hasilkan, dan memang di sini kita perlu keberpihakan, ya, karena kita hasil kajian kita yang tadi dilihatkan juga di video diputar, bahwa pemanfaatan energi terbarukan contoh dari aren tadi. Aren kita punya Pak Jenny ini kebetulan yang menghasilkan atau membuat alat untuk bioetanol aren tersebut, dan itu sudah dicoba di lapangan di KPHP Bualimo di Gorontalo. Sebetulnya sangat menjanjikan. Satu pohon aren itu bisa menghasilkan tadi 20 liter air, nira aren. Ya. Nah, ini di KPHP Bualimo itu ada 15.000 batang pohon aren. Jadi Tuhan itu sudah nyiapin 300.000 liter air dari nira aren itu yang selama ini terbuang percuma. Nah, kalau itu diolah, ya ini sangat prospektif. Ya, karena apa? Tadi kita punya KPHP di sana sudah menghitung untuk menghasilkan satu bioetanol aren itu hanya dibutuhkan Rp6.700. Ya, dan ini bisa untuk menghidupi kompor selama 6 jam. 6 jam ya? 6 jam. Nah, di sisi lain, tabung gas LPG 3 kg itu juga 6 jam. Harganya Rp20.000. Nah, ini sangat prospektif sebetulnya. Nah, tadi kalau tanya tadi apa yang menghambatnya, tadi itu saya kira adalah bagaimana kita keberpihakan di sini. Bagaimana kita untuk bisa terus sosialisasikan dan ada kebijakan-kebijakan untuk mengimplementasikan ini. Mengimplementasikan kebijakan untuk apa yang sudah kita kaji untuk bisa dimanfaatkan dalam skala luas. Oke. Ini kalau kita lihat memang penemuannya sangat luar biasa dan bisa bermanfaat untuk menggantikan energi fosil. Sekarang kita beralih ke Pak Jenny. Pak Jenny, ini kalau kita lihat ada banyak sekali penemuan. Salah satunya adalah bioetanol yang Pak Jenny temukan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sudah sesiap apakah energi-energi terbarukan ini untuk menggantikan energi fosil yang memang sudah mau hampir habis, Pak Jenny? Baik, sebetulnya energi terbarukan ini sudah, kalau dilihat dari teknologi sudah memandai. Tapi karena faktor-faktor yang lain, faktor-faktor misalnya sekarang ini masih berkompetisi dengan minyak fosil. Minyak fosil masih banyak ya, sehingga orang itu mencari kemudahan, kemudahan mengambil cara-cara untuk misalnya untuk menyalakannya lebih mudah, tinggal ceklek bisa, atau bensin misalnya, ya tinggal pasang langsung bisa jalan. Oke, jadi memang dibutuhkan keberpihakan tadi yang seperti ya. Nah, ini kok saat menemukan pertama kali indikasi ini bisa loh dibuat jadi istilahnya energi terbarukan dan menggantikan, paling tidak untuk menggantikan energi fosil. Saat itu bagaimana prosesnya, Pak? Saat itu dilihat apa namanya itu, dilihat dari hasil-hasil yang sudah ada. Jadi ini sudah memandai, misalnya sudah memandai dengan misalnya biodiesel misalnya. Biodiesel kami sudah bisa menurunkan bilang asam sampai standar ya, standar 0,8 ya. Itu kami sudah bisa menurunkan sampai 0,7. Padahal sudah bagus sekali, tapi karena ada keberpihakan seperti begitu, jadi kami itu hanya bisa mensubstitusi aja. Seperti yang sekarang menggunakan biodiesel dari sawit, itu hanya 15% yang disebut biosolar itu. Ya, itu mungkin yang bisa untuk bisa kelanjutannya. Tapi kami ini meminta dukungan supaya berkelanjutan dalam penelitian ini. Supaya sustain ya? Iya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat tadi kan sebenarnya saat ditemukan ada inovasi baru. Bagaimana pemerintah sendiri atau dari P3HH sendiri menyikapinya saat itu? Apakah benar-benar langsung bisa dikaji, langsung diaplikasikan, dan prosesnya seperti apa untuk inovasi-inovasi energi terbarukan ini? Baik, kami terus melaksanakan inovasi ini ya.
Pak Jenny ini peneliti kami yang melaksanakan kajian itu tidak hanya dari rendemennya, yaitu terkait dengan alat, ya alatnya juga terus kita inovasi agar bisa lebih murah, agar nanti bisa kita produksi lebih banyak, ya. Nah, kita di samping tadi dari aren, ya inovasi-inovasi lain juga kita dari Litbang LHK ini juga dari pohon-pohon lain. Pohon-pohon lain ya yang seperti selama ini sudah diekspos banyak ya, pohon untuk biodiesel itu dari penyamplung, kemudian dari malapari, kepuh, kesambi, buah mangrove ya, jarak pagar, bintaro dan sebagainya. Itu untuk menghasilkan biodiesel. Sedangkan dari bioetanol kita tadi tidak hanya dari aren ya, tapi juga dari nipa. Ya, nipa, kelapa sawit dan sebagainya kita ini kan. Kemudian juga inovasi lain juga kita adalah dari limbah kayu. Kita ciptakan juga untuk bio-oil. Bio-oil ya, kemudian biometanol, kemudian juga arang dan wood pellet. Oke, jadi ini memang sebenarnya banyak yang sudah dikaji dan potensi ya. Nah, ini juga pasti berbeda-beda manfaatnya dan kadarnya. Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.